Hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini. Pertama-tama kami minta terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di dalam perayaan Natal Gereja Anak Immanuel Ministry di tempat ini. Sekarang kita akan mau memulai langsung ibadah kita. Kami serahkan kepada yang bertugas. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan masuk dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh Daniel Pasir. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berkumpul di hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami semua. Kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat satu lagu penyembahan yang berkata seperti palungan. So
Kita akan
dipersembahkan kepada penyalaan lilin yang pertama dipersembahkan kepada Ketua Gereja Anak Daniel Pastor.
Ya, adik-adik semua, mari kita semua bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat datang untuk adik-adik yang baru datang. Mari silakan masuk. Kita mau berdoa bersama-sama. Oke, turunkan tangannya. Terima kasih. Berarti kita siap untuk berdoa. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau sungguh baik buat kami sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur karena kami merayakan kelahiran Yesus yang lahir bukan lagi sebagai bayi tetapi sebagai seorang raja yang akan datang kedua kalinya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua kami anak-anak yang ada di tempat ini, kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan, kabar baik yang membawa kami untuk semakin mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dari hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan semua adik-adik yang mendengarkan. Kami pulang dari tempat ini, kami menerima berkat yang luar biasa. Kuasai hati dan pikiran kami Roh Kudus sehingga kami menjadi anak-anak yang mudah mendengar firman, taat untuk mendengar firman, dan kami membuka hati kami dengan penuh sukacita untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua sama-sama katakan amin. Oke, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Lebih meriah lagi. Silakan duduk. Ya, baik. Sebelumnya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah, panggil saja Kak Stera. Siapa? Ya, Kak Stera sudah menikah, punya satu suami, satu anak, namanya Faith Victoria Maurice, dan on the way satu adik bayi di dalam perut. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, sebelum Kak Stera menjadi seorang gembala di Gereja Kristen Kudus Indonesia Jemaat Sion di Kota Sorong, Kak Stera adalah seorang guru sekolah minggu, teman-teman. Ya, jadi sudah banyak waktu untuk melayani anak-anak. Nah, ada beberapa adik-adik di sini yang mantan anak sekolah minggu Kak Stera. Iya. Salah satunya adalah Kakak Tommy. Boleh Kakak Tommy balik ke arah ke adik-adik semuanya? Ya, ini Kakak Tommy. Yang berikutnya ada Kakak Eta, Kakak Greta. Iya. Ini mantan-mantan anak sekolah minggu yang sudah besar. Ada juga pernah adik siapa namanya? Lupa deh. Ya, sering ikut di ibadah anak dulu ya. Nah, jadi Kak Stera ada di tempat ini, bersyukur karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Maria dan teman-teman yang panitia semuanya memberi kesempatan untuk melayani hari ini di tengah teman-teman semuanya. Tema kita adalah apa teman-teman? Mari kita baca 1, 2, 3 tulisan merahnya. Yang bisa, siapa yang sudah bisa baca? Siapa yang sudah bisa baca? Baca yang paling keras suaranya. 1, 2, 3. Mempersiapkan generasi Yoel di akhir zaman. Teman-teman tahu tidak Yoel itu siapa? Yoel itu siapa ya? Bapak siapa bu anak ya? Tete siapa bu cucu ya? Yoel itu adalah seorang nabi di perjanjian lama. Nah, Yoel mendapat nubuatan dari Tuhan untuk disampaikan untuk semua orang. Kasih tahu buat kiri kanan, termasukku dan saya. Tunjuk temannya. Iya. Nah, teman-teman, ada yang bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab? Kalau ibadah Natal tidak bawa Alkitab, terus datang untuk bikin apa ya? Ayo yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya. Kita mau lihat firman Tuhan dari Yoel pasal 2 ayat 28. Yang
ya, baca buat kita atau orang tua siapa saja yang mau baca. Yohanes pasal 2 ayat 28 demikian firman Tuhan, silakan. Silakan. Ya. Yoel pasal 2 ayat 28 menurut juga hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 9, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, terima kasih. Kakak tepuk tangan dulu untuk kakak kita yang luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita tahu bahwa semua dunia merayakan Natal, ya. Semua orang merayakan Natal yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita merayakan Natal? Karena Yesus lahir, ya, datang ke bumi, lahir sebagai seorang anak manusia yang sederhana, ya. Tuhan Yesus lahir di mana, teman-teman? Di rumah sakit apa namanya? Oh, di kandang domba. Bukan rumah sakit ya? Iya. Siapa yang lahir di rumah sakit? Mama kasih tahu waktu itu aku lahir di rumah sakit. Siapa yang lahir di rumah? Oke. Kasih tahu buat teman, sesama manusia tidak boleh saling merendahkan. Siapa yang suka bilang ribut teman? Pakai nama hewan? Jujur, angkat tangan. Nah, hari ini kasih tahu buat teman, bilang bertobat. Nah, karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Amin, teman-teman. Ya, yang harusnya kita itu masuk kemana? Ciptaan yang baru itu, yang punya hidup yang baru, yang tadinya tukang bamaki menjadi anak yang suka memuji Tuhan, yang tadinya manusia lamanya suka pukul teman, tapi ketika dia jadi manusia baru, tangannya suka memberkati teman. Amin, teman-teman. Siapa yang Natal tahun ini sudah memberkati teman-teman? Kau sudah berkati kau teman di sekolah, di tetangga. Bilang, aduh ini tidak cukup, ini untuk saya semua, ini untuk saya semua, tidak boleh bagi-bagi. Siapa kalau dapat sakes dari ibadah Natal suka berbagi dengan saudara di rumah? Atau kau kumpul semua baru kau bilang, ini tidak boleh ada yang pegang, ini saya punya, mama simpan di kulkas, jangan coba-coba ada yang pegang. Siapa yang suka berbagi? Terima kasih, tepuk tangan dong. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah tidak di bumi lagi, ya. Tuhan Yesus sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus sudah selesai dengan tugasnya. Amin, teman-teman. Sekarang Tuhan Yesus mau mencari anak-anak yang siap melanjutkan tugas Tuhan Yesus di bumi. Mana? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Bangkit berdiri, siapa yang mau? Tepuk tangan dong. Silakan duduk kembali. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus kan sudah selesai dengan tugasnya di bumi. Dia lahir, dia melayani, dan dia mati di kayu salib menyelamatkan dosa kita. Sekarang Tuhan Yesus memberi tugas yang baru kepada kita. Tugasnya apa? Ada di Yoel 2 ayat 28 tadi yang kita baca. Amin, teman-teman. Jadi menjelang akhir zaman ini, Tuhan Yesus merindukan, sama-sama katakan Tuhan Yesus rindu. Tuhan Yesus merindukan ada anak-anak yang mau dengan sungguh-sungguh menerima ajakan. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Teman-teman, kalau kau dapat undangan pesta ulang tahun, suka kah tidak? Suka toh? Kau tidur ingat-ingat jam untuk bangun pergi pesta ulang tahun kah tidak?
kita menerima undangan dari teman kita yang ulang tahun. Apalagi kita hari ini menerima undangan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Dia mengundang kita untuk menjadi anak-anak yang siap untuk menjadi berkat. Siapa yang mau? Ayo, mana tangannya? Katakan, saya mau. Dipakai Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan Yesus untuk menggenapi Yoel 2 ayat 28, harus dimulai dari hati kita. Sama-sama katakan, hati saya. Siapa po hati yang masih suka benci-benci teman? Ada? Aduh, siapa teman ini nih? Saya catat dia mati di otak. Besok nih libur habis nih, saya dapat dia nih pecah-pecah mulut. Ada yang pernah begitu? Ada yang baku ajak untuk pukul teman? Ada? Ada tangannya. Malaikat catat. Malaikat catat 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Iya, malaikat catat. Jadi teman-teman, kalau kita mau dipakai Tuhan Yesus untuk menggenapi Yoel 2 ayat 28, kita harus menjadi anak-anak yang siap dulu diubahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama adalah apa kita? Hati. Ada lagu bilang, hati-hati gunakan hatimu, hati-hati gunakan hatimu. Karena apa? Karena Bapa di surga menyayangi hati. Hati-hati gunakan hatimu. Jadi dimulai dari apanya kita, teman-teman? Hati. Hati kita harus berubah dulu. Hati kita harus menjadi hati yang benar dulu, baru kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Nah, jadi Yoel 2 ayat 28 itu nubuatan tentang akhir zaman. Siapa yang tahu akhir zaman itu seperti apa? Dunia kiamat. Ada api yang turun dari langit. Ini karena sering nonton YouTube pasti ya. Nonton film-film akhir zaman. Nah, akhir zaman itu tidak ada satu orang pun yang akan tahu. Tetapi kita semua harus bersiap sedia. Amin, teman-teman. Nah, bukan hanya orang tua ya, Yoel bilang bukan hanya orang tua yang dipakai oleh Tuhan, tapi siapa juga? Kita, anak-anak juga. Kasih tahu buat kiri kanan, kau juga mau dipakai Tuhan. Amin, teman-teman. Ya, bukan hanya orang tua, bukan hanya Pastor Stella, bukan hanya Ibu Pendeta Maria, bukan hanya Ibu Pendeta Ludia, bukan hanya Om Olang, bukan hanya Papa Mama kita atau Om Pendeta atau Tante Pendeta kita, tapi kita semua. Amin, teman-teman. Ya, jadi Yoel bilang bahwa kita anak-anak diberikan tugas yang sama oleh Tuhan Yesus untuk mau menjadi berkat. Siapa yang mau hidupnya jadi berkat? Siapa yang suka nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan? Kalimatnya bagaimana? Lanjut. Jadi tepuk tangan dong buat semua. Jadi teman-teman, selain hati kita yang harus disiapkan untuk kita mau dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggenapi Yoel 2 ayat 28, yang berikut apanya kita ya? Kasih tahu tuh buat teman, apa ya? Tanya teman, apa ya? Apa ya? Apa ya? Yang berikut adalah karakter kita. Sama-sama katakan karakter. Karakter itu apa ya? Karakter itu artinya kelakuan
kelakuan kita. Kasih tahu buat temanku kelakuan itu. Ya. Kelakuan anak-anak yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi generasi Yoel adalah anak-anak yang bersih hatinya, bersih tangannya. Bersih tangannya itu bukan waktu cuci tangan pakai hand sanitizer, bukan hanya itu, tapi tangan yang suka pukul teman diubahkan menjadi tangan yang suka memberkati, membantu teman, membantu mama dan papa di rumah. Siapa yang malas bantu mama dan papa di rumah? Siapa yang kalau udah pas suruh pergi kios baru banting-banting kaki, guling-guling badan dulu, minta uang, mama kasih saya 1.000 dulu baru saya pergi? Siapa? Ayo, angkat tangan. Minanya istirahat dulu. Adik-adik yang harus melayani, karena kita mau menggenapi Yoel 2 ayat 28. Kita mau pakai hidup kita untuk apa teman-teman? Melayani Tuhan, menjadi berkat. Firman Tuhan bilang bahwa roh Tuhan dicurahkan bagi kita dan kita dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bernubuat, berdoa orang yang sakit, langsung orang itu disembuhkan. Kita diberikan karunia-karunia dari Tuhan Yesus. Ada amin? Siapa kalau di rumah mama atau papanya sakit dia yang doakan? Ayo. Nah, kalau Kastera anaknya Kastera sudah bisa berdoa kalau Kastera sakit, ya. Jadi dia doa, Tuhan Yesus berkati mami, sembuhkan, haleluya, amin. Udah begitu, singkat, tapi sembuh. Amin teman-teman. Iya. Kalau karena ADV tahu adiknya ada di perut maminya, dia bilang Tuhan Yesus berkati adik bayi, haleluya, amin. Begitu doanya, ya, singkat tapi luar biasa, bisa berdoa. Teman-teman, kalau papa dan mama di rumah kita ada yang sakit atau saudara kita sakit atau kita lagi mengalami masalah, jangan panggil ibu pendeta atau bapak pendeta dulu, tapi kita dulu yang berdoa. Ada amin? Kalau teman kita di sekolah lagi batuk flu atau dia lagi sakit demam, tanya untuk teman, kok mau usah berdoa kok kak? Amin teman-teman? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang berani berdoa untuk orang sakit? Nah, berdoa dulu di rumah, berdoa dulu teman-teman di sekolah. Amin teman-teman? Iya, karena kita mau menjadi generasi Yoel yang siap untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Tidak panjang dan lebar lagi, Tuhan Yesus mengajak teman-teman untuk mengikut teladan dari Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus ada di bumi, dia menjadi anak yang berbakti, dia menjadi anak yang melayani di rumah. Teman-teman tahu tidak, bapaknya Tuhan Yesus itu kerjanya apa? Bapak Yusuf pekerjaannya apa? Kira-kira Tuhan Yesus waktu di bumi bantu papanya atau tidak? Mana anak-anak laki-laki yang suka bantu bapak di rumah? Mana? Betul kak? Betul? Oke, terima kasih untuk yang jujur. Mana anak-anak cewek yang bantu mama cuci piring di rumah? Dia juga cuci piring. Dia cowok, tapi dia bilang saya juga cuci piring. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalau kita mau jadi berkat, kita meneladani siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jadi berkat dimulai dari mana? Rumah. Tuhan Yesus bantu papanya kerja kayu, bantu papanya jual kayu-kayu yang sudah jadi, meja, kursi yang sudah jadi. Habis itu Tuhan Yesus bantu mamanya. Tuhan Yesus tidak tercatat semua dalam firman, tapi tersirat bahwa Tuhan Yesus itu anak yang taat di rumah. Amin teman-teman? Mana anak-anak yang taat di rumah? Kalau mama suruh tidur siang, tidur kan tidak? Jujur. Apalagi mau musim Natal, ya pasti tidak tidur. Apalagi yang musim apa nama kemarin?
Ya banyak. Calon-calon pemain bola apa ya? Teman-teman, kita harus meneladani siapa? Tuhan Yesus. Sebelum kita dipakai Tuhan Yesus menjadi generasi Yoel, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah teladan kita. Tuhan Yesus jadi berkat di rumah. Tuhan Yesus ketika sudah besar pun dia menjadi berkat buat orang banyak. Dia melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang lumpuh, membuat orang mati bangkit. Siapa yang mau seperti Yesus? Iya. Jadi adik-adik, jangan kita mau jadi anak-anak yang biasa-biasa saja. Ya, kita mau jadi anak-anak yang luar biasa. Di rumah kita menjadi anak yang luar biasa, di sekolah kita jadi anak yang luar biasa. Siapa yang berprestasi, raportnya bagus tahun ini, nilainya bagus tahun ini, mana. Yang masuk peringkat 3 besar, 5 besar, yang paling peringkat terakhir ada. Ya, harus terus menjadi anak-anak yang berprestasi. Teman-teman, khususnya anak-anak generasi asli Papua. Mana orang asli Papua? Angkat tangan paling tinggi. Ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Anak-anak Papua harus menjadi anak-anak yang berprestasi. Amin. Amin. Karena kita mau menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus di semua bidang kehidupan. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi apalagi gubernur, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, banyak. Amin teman-teman. Amin. Ya, sebab itu firman Tuhan digenapi buat kita yang mau menerima undangan dari Tuhan Yesus, yang mau dipakai untuk menjadi alat Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi generasi kita. Firman Tuhan bilang begini, jangan engkau menjadi sama dengan generasi yang bengkok hatinya. Siapa yang mau menjadi generasi yang benar? Amin. Kastera selalu melihat, Kastera selalu berbicara kepada semua anak-anak yang Kastera layani bahwa Kastera tidak melihat kalian yang tahun ini atau saat ini seperti ini biasa-biasa. Tetapi di mata Kastera adalah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan kalian adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Ada amin? Dan Kastera sudah mengalami itu. Ketika Kastera mulai melayani sekolah minggu, gereja anak, Kastera selalu mengucapkan kalimat-kalimat itu kepada anak-anak didik Kastera di sekolah minggu. Dan hari-hari ini ada beberapa alumni dari sekolah minggu Kastera yang sudah jadi bapak polisi, sudah jadi ibu polwan, ya Kak Tommy ya, benar ya? Ya, kakak-kakak tingkat di atasnya Kak Tommy di sekolah minggu itu sudah jadi polwan, sudah jadi polisi, ya. Dan mereka anak-anak asli Papua, ya. Ada anak orang Inanwatan, ya. Banyak teman-teman. Jadi di mimpinya Kastera. Nah kemarin ada salah satu lagi mantan anak sekolah minggu Kastera yang lulus tes Brimob. Ya, bangga ya teman-teman ya. Nah, bagi semua guru sekolah minggu atau pembina anak, bahkan orang tua, kebanggaan kita adalah melihat anak-anak yang kita didik itu berhasil. Amin teman-teman. Iya, dan Kastera pun mau menyampaikan kalimat profetik ini di tempat ini, bahwa semua adik-adik yang ada di tempat ini, yang hadir untuk ibadah Natal hari ini, di perayaan hari ini, Kastera mau deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, kedepannya kalian bukan hanya sebagai anak-anak yang biasa-biasa saja, tapi Tuhan Yesus akan membawa kalian menjadi generasi yang diberkati. Ada amin? Generasi pengubah masa depan, amin? Generasi yang membawa berkat bagi banyak orang, amin? Siapa yang mau menjadi anak-anak yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain? Angkat tangannya, angkat tangannya. Mari kita semua bangkit berdiri. Sebentar nanti kita akan berdoa. Tuhan Yesus mau teman-teman punya hati yang rindu, ya, hati yang rindu, hati yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Engkau bisa senyum, engkau bisa berkata yang baik, engkau
engkau bisa melakukan hal yang benar, engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Adik-adik, mari tutup matamu. Dengarkan apa yang Kak Sera sampaikan buat engkau di malam hari ini. Sekalipun engkau masih kecil, sekalipun engkau tumbuh di dalam keluarga yang sederhana, Tuhan Yesus pun lahir dalam keluarga yang sederhana. Nabi-nabi yang dipakai di dalam firman Tuhan pun mereka adalah nabi-nabi yang lahir dalam keluarga yang sederhana. Tetapi hari ini, engkau yang sederhana ini, Tuhan Yesus melihat hatimu. Kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan Yesus, berikan hatimu sungguh-sungguh kepada Dia. Kado yang terindah yang teman-teman kasih buat Tuhan Yesus di Natal kali ini adalah hatimu. Hatimu yang terbuka untuk mengalami kasih-Nya. Bahkan engkau yang belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu. Engkau undang Dia bertahta dalam hatimu. Hari ini Tuhan Yesus mau memakai engkau menjadi generasi yang berbeda. Kalau engkau kembali lihat ke rumah, sepertinya tidak ada harapan. Papa mama saya adalah orang yang sederhana. Pekerjaan papa saya adalah sepertinya tidak mungkin. Tapi hari ini teman-teman, Tuhan Yesus mau bilang tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kak Sera sudah melihat banyak anak-anak yang Kak Sera layani adalah anak-anak yang dari keluarga yang sangat sederhana, tapi karena mereka punya cita-cita yang besar, mereka berikan hati mereka sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Mereka mau sekali lagi adik-adik, mau pujian bagi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada sini berganti dalam hidup
Yesus Kristus. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada yang telah menghadiri undangan perayaan Natal Gereja Anak Immanuel Ministry pada malam hari ini. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Ibu orang tua Gereja Anak yang telah memberikan waktunya hadir bersama-sama dengan kami malam ini. Sekali lagi terima kasih Bapak. Tidak ada balasan dari Gereja Anak Immanuel Ministry, biar hanya Tuhanlah yang membalas dalam kehidupan Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berkatilah juga orang tua dari anak-anak yang telah hadir di sini. Ya Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah Presiden yang memimpin negara ini, berkatilah Papua supaya semua orang yang ada di Papua bertobat dan tidak ada narkoba. Ya Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan. Kami telah selesai beribadah. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sampai saat ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Beri kemuliaan. Pujian, ku agungkan namamu.
akhirnya ibadah kami semua dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, kasih Tuhan, dan janji firman Tuhan itu kami bawa pulang dan kami menghidupinya Tuhan. Sampai kami dewasa nanti Tuhan, kami akan melihat itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak ini, Engkau mengasihi kami semua. Biarlah kami melihat kemuliaan Tuhan turun di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami di malam hari ini dan kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Bapa, biarlah cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, penghiburan, sukacita dari Allah Roh Kudus memberkati kita semua mulai malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita semua yang diberkati, kita berkata amin. Tuhan Yesus baik. Mari kita berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Oke, dipersilakan kembali. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau dengarkan dua lagi kesaksian pujian dari anak-anak kita dari PAUD Tarbantin. Dipersilakan. Ayo ya, testing 1, 2. Kalau kalian mau berkunjung ke tempat
buat kami boleh? Kami di kampung muslim. Kami mau menyanyi. Kalau suara kami bagus, kalian tetap memuji Tuhan. Kalau suara kami kurang bagus, kalian tetap memuji Tuhan. Oke? Kalian puji Tuhan jangan karena suara kami, tapi karena Tuhan layak dipuji. Amin. Haleluya. Dengar baik, nama Yesus adalah yang paling manis. Amin. Tidak ada nama lain yang semanis nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus manis, tapi tidak membuat diabetes. Oke, so it is good.
Tuhan supaya mereka bisa siap Tuhan. Karena